Oke. Nah, Ya kita kan juga bisa tau bro, apa cari teman di gadget, kayak nggak mungkin lah kita nggak save teman-teman sekolah kita, teman-teman sekelas kita. Ya kita gunakanlah apa gadget atau media sosial itu dengan baik, berhubungan dengan teman kita dengan cara yang baik dan benar. oke. Nah, kalau kita sering dengar juga persahabatan. Apa itu bedanya pertemanan dengan persahabatan? Kalau dari aku pribadi, pertemanan ini kita berbicara mengenai pertemanan. Kalau pertemanan itu hubungan yang hanya sekedar saja. Maksud kata sekedar saja ini ada batasan privacy, atau eh, hal-hal yang mungkin kita tidak perlu beritahu ke teman kita. Orang yang sering dengan kita mungkin. Jadi kadang teman sama sahabat ini kita sulit bedakan karena kamu kan sering deket sama dia, jadi mungkin itu sahabatmu. Tapi mungkin dari sudut pandang kita pribadi, kita nggak anggap itu sahabat kita, itu hanya sekedar teman kita. Jadi orang yang mungkin datang ketika butuh. Jadi cuman sekedar butuh, kalau misalkan dia nggak butuh, ya sudah. Kadang mereka akan lupa dengan kita. Itu teman. Orang yang hanya datang ketika senang. Jadi kita belajar mengenai atau kita belajar dari pengalaman lah. Apalagi ini sesuai dengan pengalamanku lah, Ril ya. Jadi banyak sih orang-orang yang seperti itu. Banyak kita jumpai orang yang berteman dengan kita itu hanya kalau misalkan mereka mereka butuh. Kalau lagi susah ditinggalin Tapi lah kita. yo, kalau itu dari aku, dari pendapatku, mungkin dari teman-teman lain yang lagi nonton ini beda. Pertemanan yang seperti apa itu mungkin beda dari sudut pandang mereka. Oke. Jadi pertemanan dan persahabatan itu beda-beda tipis lah ya. Iya, beda-beda tipis. Yang membuat beda tipis ya tadi yang aku udah bilang. Kadang mereka sering bersama, lalu orang lain lihat, oh mereka bersahabat. Padahal nyatanya kita cuma berteman sama mereka. Ya. Oke. Dan pertemanan ini kan ada pertemanan yang ada juga orang yang berteman dengan terlebih banyak kasus pertemanan dengan dunia online dan mereka ini dikiranya baik kan kita kan nggak tahu nih kok di dunia online contoh di IG ini sendiri kan kita misalnya lihat-lihat di IG kemudian kita lihat salah satu orang misalnya terus kita follow dia terus kita kira dia baik ketika kita bertemu orang ini tidak seperti yang kita harapkan. Justru orang ini malah menjerumuskan kita. Dan bahkan juga ada orang yang tertipu dengan pertemanan di dunia online. Nah, jadi pertemanan seperti apa yang baik dan yang bisa saudara Dimas rekomendasikan? Pertemanan yang baik. Kalau dari aku, kalau belajar dari pengalaman, ya kita belajar lagi lah. Kita belajar dari era yang ada sekarang. Kita sekarang ini berada di era globalisasi, atau bisa dibilang semua itu ada di genggaman. Jadi kita semua bisa akses lewat genggaman kita. Nah, kalau menanggapi dari Ariel punya pertanyaan, mungkin gini. Banyak dari mereka mungkin hanya mementingkan eksistensi atau kehadiran atau apa ya, keterkenalan mereka di dunia maya, tapi tanpa melihat atau tanpa menyaring teman-teman yang ada dalam dunia maya mereka, teman-teman yang ada di medsos mereka. Jadi contoh nih, kayak aku punya kayak Instagramku ini sekarang udah aku lock, udah aku privacy. Jadi kalau misalkan ada orang minta pertemanan, harus perlu izin ke aku dulu. Kalau misalkan aku udah konfirmasi atau aku udah confirm, berarti aku udah kenal dia. Jadi selama ini aku melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan aku nggak seperti itu, aku hanya mementingkan keterkenalanku. Aku ini orang yang famous, followersku banyak, temanku banyak di medsos, aku orang yang terkenal. Ya mungkin akan terkenal di pandangan dunia.
Jadi ya itu ya, Tapi kita kalau harus. Oke. Nah, pertemanan ini kan Tuhan sendiri sudah kasih ke kita cara petunjuk untuk mencari teman yang baik. Nah, mungkin Bung Dimas bisa kasih tahu pertemanan yang sesuai dengan firman Tuhan. oke. Kalau kita berbicara mengenai Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki teman-teman. Terlebih kalau misalkan kita boleh tahu, kisah Daniel ini adalah salah satu kisah yang terkenal di Alkitab yang mungkin sering kita dengar waktu dulu kita cerita anak-anak ataupun waktu kita mendengarkan khotbah dari pendeta. Kalau saya sarankan, kita harus memiliki teman seperti Daniel dan teman-temannya. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ditawan atau menjadi tawanan di kerajaan Babel, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Mereka tetap berprinsip pada perintah Tuhan. Mereka tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Secara tidak langsung, ketika kita memiliki teman-teman seperti mereka, itu akan membuat diri kita juga akan termotivasi menjadi orang atau pribadi yang lebih baik. Jadi kalau misalkan saran dari aku, yang pertama adalah kalau misalkan kita mau memilih teman, pilihlah teman yang bisa menuntun kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Walaupun banyak mungkin teman-teman di sekitar kita yang akan menawarkan kesenangan atau kenyamanan, tetapi kesenangan dan kenyamanan mereka itu malah menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jadi hal yang pertama dan yang terutama kalau dari aku, pertemanan yang sesuai dengan Alkitab adalah pertemanan yang bisa menuntun kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kayak contohnya, kita punya teman, kita memilih orang yang memiliki hobi atau talenta yang sama dengan kita. Kita boleh gunakan itu untuk melayani Tuhan. Entah kita menyanyi, contohnya kalau misalkan orang itu bertalenta dalam hal musik. Atau mungkin kita boleh melakukan pelayanan full ke jemaat yang lain. Tentunya kalau misalkan kita punya teman, contohnya teman-teman di gereja ya, akan banyak talenta dari mereka. Tidak semua orang memiliki talenta atau karunia yang sama. Mungkin ada di antara kita, ada orang yang pandai berbicara. Dia bisa kita gunakan untuk memimpin diskusi sekolah sahabat. Atau mungkin kita boleh gunakan orang-orang yang memiliki karunia berkhotbah. Kita juga bisa gunakan teman-teman kita untuk boleh berkhotbah. Dan mungkin ada orang-orang yang beberapa orang suka menyanyi. Kita boleh gunakan mereka untuk membawakan pelayanan di jam-jam lagu pujian. Jadi kita boleh pilih teman-teman kita. Yang pertama dan terutama adalah teman-teman yang boleh mendukung kita untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan. Itu dari aku, Rel. Ini kan Daniel yang dalam sudut pandang mereka sudah ada teman kan dari Israel kan mereka sudah ada teman, kemudian mereka sama-sama ditawan ke Babel, teman-temannya ini. Nah, gimana kalau kisah Yusuf? Yusuf kan dia sendirian, nggak punya teman, dan dia berteman dengan orang-orang di Mesir yang otomatis tidak mengenal Tuhan. Nah, gimana refleksi dari Yusuf ini ke kehidupan kita? Apakah kita harus berteman dengan orang-orang yang segereja saja, ataupun kita harus bergaul dengan orang-orang di luar gereja, contohnya di rumah atau di sekolah? Apalagi kalau kita yang sekolah di sekolah non-Advent, kan kita temannya banyak tuh. Ada orang Muslim, ada orang yang lain. Nah, gimana itu? Kalau misalnya kita belajar mengenai konteks tersebut, ya mungkin begini. Itu tergantung dengan apa yang kita ketahui tentang Alkitab. Apa maksudnya? Jadi seperti ini. Dasar kita, pondasi iman kita, pondasi kepercayaan kita pada Tuhan, itu ditentukan ketika kita mengalami kesusahan.
mengalami kesusahan dalam hal seperti ini. Contoh, mungkin banyak teman-teman kita yang lagi nonton ini, mereka sekolah di luar. Itu merupakan satu pergumulan yang mungkin berat bagi kita. Karena, kenapa? Kalau sekolah di luar itu mayoritas bukan orang yang seiman dengan kita. Dan rata-rata mereka akan, aku pernah sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu enggak di perguruan atau enggak di sekolah Advent lah, enggak di sekolah Advent. Jadi aku tahu rasanya. Jadi kayak seakan-akan mereka akan dikucilkan. Lalu kalau misalkan Ariel tanya, langkah yang bagaimana yang harus kita lakukan? Ya mungkin kita harus melakukan apa yang dikatakan di Alkitab. Kayak di Matius 5 ayat 16, jadilah terang dalam hal apa? Mungkin orang-orang di sana tidak mengetahui bagaimana kehidupan Yesus secara detail. Jadi kita harus bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena kan secara tidak langsung kita ini Kristen, kita ini Kristus. Berarti kalau misalnya kita Kristen, arti dari Kristen sendiri adalah pengikut Kristus. Maka dari itu kita harus gunakan sifat dan karakter kita, sifat, perbuatan, tingkah laku kita harus selaras dengan Alkitab. Itu. Jadi supaya mereka boleh tahu, ini kenapa ya orang kok beda? Ini kenapa ya, contoh, ini kenapa ya Dimas ini orangnya kok beda? Kok dia suka berbagi, ini contoh. Supaya kita lebih boleh mudah mencerna. Kenapa Dimas ini orangnya suka berbagi, kalau misalkan temennya nggak ada, dia kasih. Atau kalau misalkan dia sekolah, dia tidak terlambat. Atau mungkin kalau misalkan guru menerangkan, atau guru menasehati, menegur, ada hal yang salah, kita tidak balik membalas omongan guru, jadi tidak membantah apa yang dikatakan oleh guru. Mungkin hal-hal sederhana itu bisa membuat kita berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga kebetulan kan sekarang aku lagi sekolah di sekolah non-Advent di Jember sini, dan memang kita menerapkan apa yang Tuhan bilang, jadilah terang, kita harus berbeda. Iya. Di pandangan guru-guru, juga di pandangan teman-teman semua di satu sekolah ini, kenapa Ariel ini kok beda? Bahkan yang lalu waktu upacara 17-an, saya memang berniat gak upacara. Apapun resikonya udah, gak, yang penting gak upacara. Mau nanti dimarahin, di apa itu udahlah, gak pikirin. Yang penting puji Tuhan responnya baik. Mereka memang melihat, oh memang kalau itu waktunya ke gereja, walaupun ada kegiatan apa aja yang penting ke gereja. Nah itu mereka bisa lihat dan mereka Tuhan baik ke kita. Ya memang itu sih, terang itu memang sangat perlu kan di kehidupan kita, untuk orang-orang di sekitar kita bisa melihat Tuhan secara tidak langsung di dalam kehidupan kita. Nah ini kan zaman sekarang ini ada juga sekolah, bukan hanya sekolah Advent ataupun sekolah non-Advent, tapi ada yang namanya homeschooling. Nah, secara tidak langsung kan dia sendiri aja di rumah toh, ada teman, kecuali dia punya saudara. Nah, kalau saya yang lalu kan mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 SD, emang sendiri, punya saudara kan sendiri. Nah, itu gimana? Apa yang harus dilakukan bagi anak-anak yang homeschooling supaya mereka tetap bisa bergaul, tetap bisa berteman? Tidak kuper lah istilahnya. Kalau dari aku pribadi, ini pandanganku. Jadi jangan digunakan pandangan satu orang untuk kehidupan kalian masing-masing. Jadi kalau untuk aku pribadi, mungkin kita boleh memanfaatkan apa itu namanya teknologi. Apa itu teknologi? Nah mungkin orang zaman sekarang, kecuali mungkin oma, opa, orang yang sudah lansia, orang yang udah lanjut umur. Jadi orang yang mungkin umurnya udah 60-70 tahun ke atas lah. Nah mungkin orang yang di bawah umur itu nggak tahu apa itu pegang HP. Itu nggak mungkin. Karena secara nggak langsung kehidupan kita, nggak mungkin lah 24 jam kita nggak pegang HP.
pasti sekarang kita pegang HP. Dan sekarang pun kita pakai media handphone, gadget. Nah, kalau dari aku pribadi mungkin untuk orang-orang yang seperti itu, mereka bisa gunakan teknologi yang sekarang ada untuk mencari teman yang baru. Teman yang baru atau menjadikan teman-teman yang lama itu menjadi teman yang memiliki rasa yang baru. Kita boleh cari mereka di internet atau mungkin lah orang itu akan terus-terusan bergantung pada orang lain. Itu mungkin karena kita percaya bahwa orang itu makhluk sosial. Jadi kita akan perlu memerlukan orang lain. Jadi kalau dari aku pribadi mungkin kita bisa gunakan HP kita untuk mencari teman yang baru, tapi kita juga harus bisa menyaring mana itu teman yang baik, mana itu teman yang akan membawa kita ke jalan yang salah, mana teman yang akan menuntun kita untuk kita boleh lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kita gunakanlah HP kita untuk mencari teman yang baru. Kalau untuk orang yang homeschooling, kalau itu aku pribadi. Mungkin nggak tahu Ariel, mungkin ada pendapat. Ya, jadi banyak orang yang berpikir bahwa homeschooling itu nanti anak itu akan menjadi kurang pergaulan. Dia tidak akan berteman karena dia di rumah terus. Panjang hari dia hanya di rumah terus. Nah, yang waktu itu saya lakukan, walaupun saya homeschooling, saya tetap bergaul dengan orang-orang di satu perumahan, dengan orang-orang di tempat les, dengan orang-orang di mana saja, bahkan teman-teman gereja. Dan saya juga mengisi waktu-waktu homeschooling itu tidak hanya di rumah. Jadi kita misalnya pergi ke kantor polisi, untuk waktu itu kan kebetulan ayah saya lagi membuka sekolah di Nusa Dua. Nah, waktu membuka sekolah itu memang lebih banyak urusan dengan pemerintah untuk buat ini, urus perizinan dan segala macam. Bahkan sampai ke Satpol PP kita juga pernah pergi. Jadi meskipun kita homeschooling, kita sudah tahu itu bagaimana kantor pemerintah Provinsi Bali, bagaimana itu kantor Satpol PP, bagaimana itu ruangan kantor Ketua Satpol PP, kita sudah tahu. Jadi walaupun kita bersekolah, tidak berteman dengan siapa, tetapi kita mengisi waktu-waktu kita homeschooling tidak hanya di rumah. Kita pergi untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu sih waktu itu yang aku lakukan. Dan memang dengan begitu kita lebih maju. Orang yang sekolah tidak mungkin dia pernah masuk ke kantor Provinsi Bali. Tidak mungkin, karena waktunya sudah habis di sekolah. Kita pernah. Nah, ya, itu betul. Dari homeschooling itu begitu. Walaupun tidak berteman, tapi kita bisa melakukan cara berteman yang lain. Memang berteman ini macam-macam caranya. Tidak hanya satu cara. Iya, berteman itu macam-macam. Orang-orang di sekitar rumah atau orang-orang di gereja, tidak hanya begitu. Ada banyak cara supaya kita bisa mendapatkan teman. Nah, oke. Sebagai penutup ini mungkin ada kata-kata nasihat, kata-kata bijak, nasihat-nasihat, amanat-amanat kepada para teman-teman orang muda semua yang lagi menonton dan juga kepada kita semua. Mungkin bukan amanat atau nasihat, tapi kita belajar bersama di sini. Jadi kita di sini tidak ada yang jadi guru, tidak ada yang jadi murid, semua sama ya, semua sama. Jadi kalau dari aku pribadi mungkin untuk teman-teman yang di sana yang lagi lihat atau lagi menonton, kita lagi live membahas mengenai pertemanan ini, mungkin kita telah membahas banyak. Tadi kita sudah bahas apa itu pertemanan, apa itu persahabatan. Tapi yang paling penting, pilihlah teman yang bisa menuntun kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena di tengah krisis ini kita hidup di akhir zaman, di akhir penutupan zaman. Mau sampai kapan lagi kita memilih teman yang hanya nyaman, yang hanya menuntun kita ke arah yang mungkin nyaman, tapi itu Tuhan tidak suka. Jadi dari aku pribadi mungkin
kita boleh pilih teman-teman yang boleh lebih dekat, yang bisa membantu kita lebih dekat dengan Tuhan, teman-teman yang bisa membantu untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan, dan mungkin yang terakhir, pilihlah orang-orang yang bisa menjadi berkat untuk dirimu dan dirimu bisa menjadi berkat untuk mereka. Oke. Dan mungkin satu lagi, jangan salah memilih pergaulan. Ada banyak pergaulan saat Ya, ini yang katanya betul. menarik, katanya enak, tapi ujung-ujungnya Betul. menjerumus. Nah, mungkin itu. Ya. Jadi salah pilih pergaulan, jangan salah pilih teman. Kita harus gunakan apa yang Tuhan sudah beri petunjuk ke kita. Dan juga kita tadi sudah Bung Dimas tadi sudah ceritakan bagaimana contoh-contoh. Nah, mungkin kita bisa turutin, kita bisa ikutin cara-cara para tokoh-tokoh di Alkitab. Oke, Yeah. Gitu dulu. Mas Dimas, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih untuk kesempatannya. Siap, Ariel, siap. Kali mungkin kita bisa bertemu lagi di topik-topik yang berikutnya. Berbeda. Oke. Untuk semua keluarga di sana, juga untuk semua teman-teman, sukses kuliahnya. Terima kasih. Para penonton yang lagi menonton, Mas Dimas ini, Bung Dimas ini adalah pendeta hari depan. Dalam beberapa tahun ke depan, Amin. Pendeta mau kuliah, mau kerja di mana nanti rencananya kalau sudah lulus? Apa mau di Uni Timur atau Uni Barat? Ya, puji Tuhan, mana Tuhan panggil, saya akan pergi. Ya, mau Uni Timur, mau Uni Barat, mau di luar negeri, yang penting Tuhan panggil, Tetap. pergi. Siap. Para Kristus dipanggil, siap laksanakan. Siap. Oke, Harus. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ariel. Di kesempatan-kesempatan berikutnya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, dah. Dah.